Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 2 Mei 2025. Hari ini merupakan Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus dan berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Hari ini juga gereja mengajak kita memperingati Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja yang hidup pada abad keempat. Ia dikenal sebagai pembela ajaran iman yang benar mengenai kealahan Yesus dan misteri Tritunggal Maha Kudus. Ia ditapiskan imam dan dijadikan sekretaris Uskup Alexandria. Ia juga berjasa untuk pemikiran-pemikirannya bagi Konsili Nisea. Sekembali konsili, Uskup Alexandria meninggal, maka ia diangkat menjadi uskup. Dan sebagai uskup, ia sangat getol, sangat hebat untuk mempertahankan iman akan Tritunggal Maha Kudus dan kealahan Yesus. Ketika diangkat menjadi uskup, ia terus memperjuangkan itu melawan bid'ah Arianisme yang tidak mengakui Tritunggal Maha Kudus dan kealahan Yesus. Ia seringkali diancam akan dibunuh, namun ia lolos dari pembunuhan dan terus memperteguh iman akan kealahan Yesus dan misteri Tritunggal Maha Kudus. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Allah agar iman kita pun tetap pada jalan yang benar, pada ajaran gereja. Bacaan hari ini yang kita jadikan titik permenungan dikutip dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42, di mana para rasul masih dihadapkan pada sidang mahkamah Yahudi, dan mereka diminta keluar ketika pemimpin-pemimpin berunding, dan Gamaliel menasihati kalau gerakan ini berasal dari manusia akan hancur dengan sendirinya. Banyak contoh tokoh-tokoh yang akhirnya tewas, pengikutnya kocar kacir bubar. Tetapi kalau ini berasal dari Allah, kita tidak bisa melawan Allah. Dan usul itu diterima oleh sidang, dan para rasul akhirnya dibebaskan. Mereka bersyukur karena boleh menderita karena nama Yesus. Mereka tetap mewartakan nama Yesus sekalipun banyak tantangan, ancaman, kesulitan, bahkan kematian. Pada bacaan Injil dikisahkan dari Injil Yohanes soal Yesus yang memberi makan kepada orang banyak.
Yesus mencobai para murid dengan menanyakan, di manakah kita dapat membeli roti? Dan kebetulan ada yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati dan membagi-bagikan kepada mereka yang mengikutinya. Dan setelah dikumpulkan, sisanya masih banyak. Dengan demikian mau ditunjukkan agar mereka semakin percaya bahwa Yesuslah yang dinanti-nantikan, utusan Allah. Namun pada akhir Injil, orang-orang meyakini bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Maka mereka hendak memaksa Yesus untuk menjadi Raja atas mereka. Saudara-saudaraku terkasih, kita lihat bagaimana bacaan yang pertama memberikan penegasan kepada kita. Kalau gerakan ini berasal dari manusia, akan hancur dengan sendirinya. Tapi kalau berasal dari Allah, tidak akan yang dapat untuk melenyapkannya. Ajaran Yesus dan gerejanya bertahan sampai hari ini. Maka boleh disimpulkan ini berasal dari Allah. Sekalipun pemimpinnya dibunuh, namun gereja tidak pernah bubar. Gereja tetap akan bertahan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita diajak yakin pilihan kita terhadap gereja itu benar. Terbukti sampai hari ini gereja tetap eksis, bahkan berkembang. Tidak perlu ragu-ragu untuk menghidupi gereja dan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah aku benar-benar hidup sebagai anggota gereja yang baik, yang ambil bagian dalam karya-karya itu? Kita mohon rahmat Allah agar kita bisa menjadi anggota gereja yang baik, yang ambil bagian dalam karya pelayanan gereja. Untuk itu, terima kasih kepada panjenengan yang betul-betul ambil bagian dalam karya-karya gereja dengan caranya masing-masing. Dari Injil, Yesus yang menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menggandakan roti, ditangkap oleh orang-orang hanya secara duniawi. Maka mereka datang hendak memaksa Yesus sebagai raja duniawi. Maka Yesus menyingkir untuk kembali bertemu dengan Bapanya. Para murid dan kebanyakan orang yang ikut Yesus masih dalam tataran duniawi. Hanya kepentingan duniawi yang mereka pikirkan dalam kerangka ikut Yesus. Padahal Yesus datang justru untuk keselamatan jiwa-jiwa. Apakah kita benar-benar ikut Yesus demi keselamatan jiwa-jiwa? Ataukah
demi kepentingan duniawi. Semoga kita semakin sadar dan yakin ikut Yesus berarti saya ingin memiliki hidup yang kekal bersamanya dalam surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau pilih sebagai anggota gereja-Mu yang tetap eksis dan Kau lindungi sampai akhir zaman. Maka kuatkanlah kami yang kadang-kadang imannya lemah, kadang-kadang merasa jatuh. Maka yakinkan kami bahwa gereja-Mu berasal dari-Mu sendiri dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Semoga iman kami semakin kokoh kuat dengan bacaan-bacaan hari ini. Dan semoga kami semakin mampu hidup sebagai anggota gereja yang baik. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap beriman dengan tangguh. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat, agar apabila kita sehat, orang lain sehat, sama sehat. Terima kasih untuk usaha panjenengan dalam ambil bagian bersama gereja melayani umat lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga pemberian dana. Agar akhirnya gereja tetap semakin eksis dalam karya perutusan. Hari ini adalah Jumat pertama. Panjenengan yang belum datang ke Ekaristi, silahkan nanti sore bisa datang untuk merayakan Ekaristi, adorasi kepada Sang Maha Kudus dan penghormatan kepada Tuhan Maha Kudus. Biarlah akhirnya kita semakin menyerupai hati Yesus yang Maha Kudus. Sabtu dan Minggu besok akan ada penggalangan dana dari Paroki Bandung Wonosari. Saya undang umat untuk berpartisipasi, membantu mereka agar kita semakin mampu wujud nyatakan pola hidup jemaat perdana, saling berbagi, saling membantu. Mudah-mudahan kita semakin diberkati Tuhan karena peduli kepada sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.